Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rul Karim, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, kali ini saya akan menganalisis sebuah film, salah satu tugas final di mata kuliah Psikologi Komunikasi di semester 6 ini. Nah, sebelum bulan Agustus berakhir, saya ingin merekomendasikan sebuah film yang bagus banget, film tentang kisah Soekarno ketika diasingkan di ND. Melalui film ini, ketika Bung di ND, kita diingatkan kembali betapa luar biasanya pengorbanan seorang istri Igit Garnasi bagi Soekarno. Ketika sang suami diasingkan di ND, ia rela ikut dan bahkan mengajak ibundanya ikut serta dan bahkan juga menjual rumah mereka di Bandung demi untuk menemani Soekarno di pengasingan. Dan ibunda Igit pun mengembuskan nafas terakhirnya di ND. Igit Garnasi bagi Soekarno bukan saya sebagai seorang istri, tetapi ia juga merupakan sahabat, teman diskusi, serta supporter yang luar biasa yang rela berkorban apapun demi mendukung cita-cita Soekarno mewujudkan Indonesia merdeka. Bagian hidup Soekarno dalam pengasingan JND juga merupakan sejarah penting, karena dalam pengasingan di sanalah Soekarno banyak memikirkan dan merenungkan konsep tentang dasar negara Pancasila. Berdasarkan pengalaman hidupnya di ND yang banyak berinteraksi dengan berbagai masyarakat kalangan suku, bangsa, dan agama. Karena itu film ini juga menjadi penting dan perlu diperkenalkan kepada generasi muda untuk menyimaknya agar jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Judul film ini adalah Ketika Bung di ND yang diperankan oleh Soekarno, yang diperankan oleh Poem Wong, dan istrinya Igit Garnasi yang diperankan oleh Paramita Rusady, Ratna Jumi yang diperankan oleh Jessica James Tambulaka, serta mertua Ibu Amsi yang diperankan oleh Ninek El Karim, serta keluarga lainnya di Pulau ND, sebuah pulau kecil dan terpencil di Flores, Nusa Tenggara Timur. Ketika Bung di ND berada dalam arahan sutradara Viva Westi dan Tubagus Dedi, membantu dalam hal penulis naskah. Film yang berdurasi 131 menit ini pertama kali liris pada tahun 2013. Film ini menceritakan bahwa pada tahun 1934 Bung Karno beserta istri dan anak angkatnya Igit Garnasi dan Ratna Juwangi dan serta mertuanya Ibu Amsi berlayar menuju Flores. Pelayaran ini merupakan bentuk pengasingan dari Belanda agar Soekarno jauh dari berbagai kegiatan politik yang mengancam posisi Belanda. Meskipun demikian, pelayaran tersebut tidak menyurutkan semangat Soekarno untuk tetap berjuang meraih kemerdekaan Indonesia. Saat berada di ND, Bung Karno tidak terbiasa dengan keadaan sepi dan sunyi. Pengasingan ini membuat masyarakat setempat tidak berani menegur Bung Karno karena ia selalu diikuti oleh polisi. Masyarakat yang takut terhadap polisi Belanda memilih untuk diam. Mereka lebih banyak memilih untuk mengabaikan Soekarno karena propaganda dan ancaman Belanda. Seiring berjalannya waktu, Soekarno mulai berinisiatif untuk membuka diri dengan warga lokal. Hal tersebut diwujudkan melalui pengajian dan kunjungan ke perpustakaan Pastoran ND. Di perpustakaan Pastoran ND, Soekarno bertukaran pikiran dengan seorang pastor paroki, Peter Hejotik, yang berasal dari Belanda. Diskusi dengan pastor menjadi pemikir berat bagi Soekarno, apa arti sebuah kemerdekaan dan bagaimana mempersatukan bangsa yang beragam dan majemuk, misalnya di ND. Akhirnya Soekarno mendirikan sebuah grup tonil atau sandiwara. Grup tersebut menjadi cara bagi Soekarno untuk menyatukan beragam masyarakat di ND dari berbagai suku, agama, dan pekerjaan. Awalnya penampilan grup tonil yang bernama Tonil Kalimutu ini sempat tidak mendapatkan izin dari pihak Belanda. Berkat bantuan dan pembelaan dari pastor, Tonil Kalimutu dapat mementaskan sandiwaranya. Melalui naskah sandiwara yang ditulis oleh Soekarno, ia menyisipkan nilai nasionalisme, semangat kemerdekaan, dan nilai-nilai kebangsaan lainnya. Karena semakin tertarik dengan nasionalisme dan pluralisme, Soekarno semakin banyak merenung di tempat pengasingan.
pejuang selalu punya akar dan tidak akan pernah kalah dari dunia. Boleh saya bertanya, Bu? Silakan. Apa kesanmu selama di ND? Aku menemukan falsafah fundamental penting untuk Indonesia. Selanjutnya, analisis isi film dengan teori psikologi komunikasi. Film ini membahas mengenai konstruksi kepemimpinan Soekarno sebagai tokoh bangsa yang dibingkai dalam film Ketika Bung di ND, sebagai film yang mengangkat fase penting yang jarang diteliti dalam kehidupan Soekarno. Film ini bersandar pada teori konstruksi sosial, menggunakan analisis framing dari William A. Gambson dan Andre Modigliani. Secara teknis, tidak mungkin bagi seorang sutradara untuk memframing seluruh bagian film. Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian happening penting dalam sebuah film saja yang menjadi objek framing. Namun, bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang sangat penting yang ingin diketahui khalayak. Untuk melihat bagaimana gagasan yang mengatur cara memaknai kejadian dan apa yang menjadi permasalahan dengan menggunakan perangkat framing. Saya dijauhkan dari dunia luar. Dari tokoh-tokoh perjuangan nasional. Mereka akan bergerak tanpa saya lagi. Saya sangat menyesalkan kondisi ini. Ik ben geen crimineel. Ik ben een geïnterneerde in ballingschap. Ayo orang Balanja. Ayo jadi kasih bantuan. Strategi framing dalam film ini digunakan untuk membentuk konstruksi yang ingin dibentuk oleh sutradara dan penulis skenario. Kesimpulan yang dapat diambil dari film ini adalah salah satu media komunikasi film memberikan konstruksi atas kepemimpinan Soekarno sebagai pemimpin yang berjiwa bebas dan anti-imperialisme, bersemangat dan gandrung pada persatuan, merangkul semua kalangan dan ideologi religius. Kepemimpinan Soekarno adalah constellation of trends yang demokratis, transformasional, dan menganut falsafah Pancasila. Adapun 3 poin dalam film Ketika Bung di ND ini adalah peranan Igit. Romantika sejarah dalam film ini ketika Soekarno akan meninggal rumahnya di pengasingan. Ia mengatakan kepada Igit, kita akan pindah ke tempat yang lebih baik dari sini. Tetapi dalam realitas sejarah, itu bukanlah awal pembebasan Igit, tetapi pembuangan Igit selama-lamanya, dan Soekarno lebih memilih Fatmawati. Selanjutnya adalah peran pastor dalam film Ketika Bung di ND ini memperlihatkan bagaimana gereja saat itu selalu bertentangan dengan pemerintahan kolonial. Kita melihat bahwa sebenarnya adil dalam menuju kemerdekaan ini banyak karena orang-orang di sekitar Soekarno. Bila diperhatikan dalam film ini, hampir semua orang yang diperlihatkan dalam film ini merupakan orang-orang pendatang dari berbagai daerah yang kemudian tinggal di ND sebagai pendatang. Dari situ kita bisa melihat kebinekaan Soekarno yang diletakkan dalam kepemimpinannya. Begitu banyak suku-suku bangsa yang diunggulkan Soekarno dalam mencapai kemerdekaan. Yang diperjuangkan Soekarno untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, di mana orang-orang yang berbeda-beda hidup dalam satu negara yang sudah tercapai meski belum dalam derajat dan harkat yang sama. Terakhir, film ini telah memberikan kesadaran dan kesejarahan bagi kita semua bahwa kemerdekaan dicapai kita saat ini adalah hasil dari diplomasi para diplomat kita. Perang adalah bumbu dari kemerdekaan itu. Apa yang kita rasakan sekarang ini tidak muncul tiba-tiba, tapi dari proses yang begitu panjang. Baik, sekian analisis isi film dengan teori psikologi komunikasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.